Kami dari kelompok 7 kelompok wawasan kebangsaan di mata kuliah studi masyarakat Indonesia ini membuat video mengenai presentasi mengenai pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di masyarakat. Bersama saya, Mas Adi bilang, rekan saya, Ebenezer Sito, narasumber kita, saya juga tidak semacam. Baik, apa itu wawasan kebangsaan? Pada hakikatnya, wawasan kebangsaan itu adalah dasar kita mengetahui bagaimana perbedaan dan anti diskriminasi terhadap suatu wawasan kebangsaan itu. Jadi di sini kami ingin menanyakan kepada narasumber kita mengenai dua, yaitu wawasan kebangsaan lokal dan wawasan kebangsaan. Oke, baik, pada tujuan itu narasumber kita, kami menanya ini kelompok kan, kami mengenai wawasan lokal dan wawasan kebangsaan serta bagaimana ketika Anda sudah memahami wawasan itu, apa yang Anda lakukan? Ada nggak penerapan yang masih Anda lakukan hari ini? Wawasan lokal dan kebangsaan. Jadi namanya kita bisa menangkap dua asal kata itu wawasan lokal dan nasional juga. Nah, ketika dikatakan wawasan itu adalah sebuah pengetahuan yang harus kita miliki juga. Baik subjeknya adalah lokal, arti kita harus mengetahui budaya-budaya yang ada pada diri kita secara sistematis gitu. Dan begitu juga dengan nasional, bagaimana kita menanamkan rasa nasionalisme kepada kita. Dan untuk saya sendiri, ketika saya sudah mengetahui konsep wawasan lokal dan wawasan nasional, tentu saya akan memberikan umpan balik akan apa yang sudah saya ketahui tentang wawasan lokal dan wawasan nasional itu sendiri. Jadi kan tadi sudah dijelaskan mengenai Anda terhadap materi wawasan lokal dan wawasan kebangsaan. Ada nggak penerapan Anda begitu di kehidupan sehari-hari ketika Anda sudah mengetahui pentingnya mengetahui wawasan kebangsaan? Saya pikir wawasan lokal dan wawasan nasional merupakan aspek penting untuk membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan ada ciri khas daerah kita masing-masing sebagai wawasan lokal. Kalau untuk wawasan nasional sendiri, implementasi yang paling nampak adalah penerapan kurikulum dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Dan tentunya ketika kita sudah mempelajari mata kuliah ini, pasti ada instruksi dari dosen untuk membedah suatu studi kasus yang dimana ujungnya atau impactnya pasti akan bagaimana cara kita mengimplementasikan wawasan-wawasan nasional itu di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk wawasan lokal sendiri adalah ketika kita sudah mengetahui budaya-budaya kita akan lebih mencintainya lagi dan memelihara budaya lokal yang ada di dalamnya. Ini ada diterapkan dan diimplementasikan, meskipun memang yang lebih dan lebih melukai. Jadi kita menggunakan pakaian adat atau minimal kita menggunakan batik ke kampus, atau kita masih memakan makanan-makanan tradisional dan masih menggunakan bahasa daerah. Soalnya kan kalau wawasan nasional tadi seperti yang kita tadi mengenai pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila untuk membangun basis pengetahuan terhadap. Nah, jadi setelah pembahasan ini tadi, saya juga mau bertanya kepada narasumber saat ini. Nah, penglihatan Anda, gimana sih penerapannya wawasan kebangsaan dan wawasan budaya, wawasan lokal itu di dunia sehari-hari yang kita tinggal di Medan barangkali dan yang berkuliah di kampus di sendiri, berhasil nggak, atau apakah masih terdapat penyelewengan terhadap nasionalisme itu sendiri? Kalau saya melihat alurnya dari wawasan nasional dulu nih. Kalau dari wawasan nasional, terkadang ada beberapa mahasiswa itu dia sudah mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, tapi hanya lewat begitu saja, dia hanya menerima nilai, tetapi ditanya tentang nasionalisme itu apa identitas nasional bangsa Indonesia, dia tidak tahu sama sekali. Ini yang menjadi minus dan perhatian kita juga. Dan ada beberapa memang yang
mengetahui, bahkan peduli sama negaranya sendiri seperti itu. Kalau untuk wawasan lokal sendiri, kita melihat era globalisasi yang sangat gencar dan era modernisasi ini mungkin mengkhawatirkan memang menggeser kebudayaan lokal kita. Banyak orang sekarang tidak bisa berbahasa daerahnya sendiri lagi. Kalau ditanya dia suka apa, dia menjawab suku Batak misalnya, tetapi dia tidak mengerti berbahasa Batak, dia tidak mengerti antropologi dasar Batak seperti apa. Itu mungkin ini yang menjadi penerapan sehari-harinya ketika kita sudah mengetahui apa itu wawasan lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka ada keinginan untuk mempelajarinya. Itu yang saya temukan di kampus kita, Unimed. Ada beberapa dari mereka tidak mengetahui seperti apa asal-usul budaya Batak, seperti apa alurnya, tapi tidak menutup kemungkinan mereka untuk mempelajari kembali seperti itu. Jadi setelah membahas tentang itu di lingkungan sosialnya, masalah tersebut. Jadi kalau di Unimed sendiri ada nggak sistem kampus yang memang yang memang memperdulikan masalah ini, atau mana ya bilangnya, atau membuat program terhadap untuk mengasah kewawasan dari mahasiswa tersebut? Secara sekilas memang kita melihat Unimed ini sebagai kampus yang menegakkan etika dan karakter lah. Dari tagline-nya saja kita sudah tahu. Bahkan di PKKMB Pak mahasiswa dibekali dengan wawasan kebangsaan yang pematerinya sendiri adalah orang yang bekerja di instansi pemerintahan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa. Tetapi sejauh saya berkuliah di Unimed, ya program itu hanya sebatas itu saja, tidak ada tindak lanjut dari pihak rektorat ataupun pimpinan kampus sendiri, hanya formalitas belaka saja yang berdampak kepada mahasiswa kurang memahami nih identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Ada atau lanjut lagi? Wawasan lokal itu artinya pandangan terhadap pengetahuan kita terhadap yang bersifat kedaerahan atau yang kita pahami mengenai asal-usul kita di daerah. Sementara wawasan nasional itu adalah wawasan atau pengertian terhadap pemahaman kita terhadap kebangsaan kita. Jadi, oke, kawan-kawan, sekian dari video kami mengenai penjelasan pentingnya hakikat wawasan kebangsaan dan implementasi di kehidupan sosial sehari-hari kita. Ternyata memang dari penjelasan narasumber ya sesuai dengan apa yang kita pahami mengenai pengertiannya, namun memang banyak kendala-kendalanya juga, apalagi di era globalisasi dan modernisasi yang gencar-gencarnya teknologi yang dapat mengikis dan mengintegrasikan kebudayaan itu tadi, sehingga mengancam wawasan kebangsaan kita, juga wawasan kebangsaan lokal gitu kan. Jadi itulah dia. Terima kasih. Oke. What?